Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik atau dongeng klasik Salah Asuhan bagian kedua. Selamat mendengarkan. Tuan Dubose, ayah Cory, seorang Prancis yang sudah pensiun dari jabatan arsitek. Di hari tuanya ia sudah hidup menyisihkan diri sebagai orang bertapa. Semati nyonya, yaitu seorang perempuan bumi putra di Solok yang sudah dikawininya di gereja. Orang tua itu sudah mengganjur diri dari pergaulan orang banyak. Tiadalah ia pernah berkunjung ke rumah orang lain. Barang siapa yang datang ke rumahnya tiadalah ditolaknya, tapi sebagai sudah galibnya pada tabiat orang Prancis. Tiadalah pula ia kekurangan di dalam budi bahasa, hanya orang yang datang itu saja akan berasa bahwa tuan rumah pastilah memuji bila yang berkunjung itu segera pulang kembali. Tuan Debuse mencari kesenangannya dengan berburu meskipun umurnya sudah 60 tahun, tapi tidak ada hutan belukar yang tidak dimasuki. Tak ada gunung tinggi yang tidak terdaki, ataupun jurang alam yang tidak terturuni olehnya. Asal ia menggenggam senapan repeaternya, biar beruang atau harimau pun dihadapinya dengan hati yang tetap. Bila senapan itu sudah meletus, sekalian pengiringnya yakinlah akan memikul pulang salah seekor penghuni rimba yang ditakuti orang sekeliling tempat itu dari kampung-kampung. Yang amat disukai oleh Tuan Debuse ialah berburu harimau. Berhari-hari ia meninggalkan rumahnya. Kalau biskuit dan whisky yang dibawanya buat bekal belum habis, tak akan pulanglah ia dengan tangan kosong. Kulit harimau itu dijemurnya lalu disamak dengan pelbagai obat yang diketahuinya. Jika sudah kering, kulit itu bersama-sama tengkorak dan kuku-kuku harimau itu dimasukkannya ke dalam peti kayu yang diperbuatnya sendiri pula. Dikirimkan ke Paris buat dibersihkan. Jika kulit itu sudah kembali pula, maka dikirim-kirimkan ke seluruh tanah Jawa dan ke Eropa kembali buat dijual. Dengan kesukaan itulah Tuan Debuse menambah-nambah pensiunnya. Hidupnya hanyalah guna anaknya saja, yaitu Nona Cory. Cory baru berumur 6 tahun waktu ditinggalkan oleh ibunya. Masa itu Tuan Debuse masih menjadi arsitek. Setelah Cory tamat belajar di sekolah rendah, maka ayahnya mengirimkan dia ke Betawi, ke internat Salemba, sebab ia tak suka kepalang dalam menyekolahkan anaknya. Pada waktu itu bukan main susah hati Tuan Debuse, ia tak hendak meninggalkan kuburan istrinya yang amat dicintainya itu. Sedang di Solok hatinya sudah lekat pula karena negeri istrinya, kota Betawi yang ramai itu tidak sekali-kali menarik hatinya. Dari Prancis ia lari karena sakit hati. Tanah Eropa tidak menarik hatinya lagi. Tapi sementara itu amat berat pula buat bercerai dengan anak, karena hidupnya hanyalah buat anak yang seorang itu saja. Tapi Cory mesti bersekolah yang sepatut-patutnya. Pusaka yang akan ditinggalkan buat anaknya tidaklah berarti. Haruslah anak itu memperoleh ilmu dunia yang setinggi-tingginya buat bekal hidupnya. Janganlah ia menjadi korban kelemahan ayahnya sendiri. Sebenarnya ia sudah banyak alpa dalam menyekolahkan Cory. Karena semati ibunya, Cory tidak kunjung dikirim ke Betawi, sebab setapak dan sekejap pun ia tak suka bercerai dengan anaknya. Dengan demikian, setelah berumur 8 tahun, barulah Cory tahu bangku sekolah setamatnya di sekolah rendah. Bimbang pula lah hati ayahnya antara mengirimkan dia ke Padang, ke sekolah mulo, atau ke Betawi, ke HBS. Dengan mudah Cory menempuh kedua ujian buat masuk diterima di sekolah-sekolah itu, tapi sebab kebimbangan ayahnya yang tak sampai hati buat bercerai dengan anaknya, hilang pula lah waktu 2 tahun. Di dalam tahun yang kedua itu Cory tinggal saja di rumah ayahnya. Itulah sebabnya maka setelah berumur 16 tahun, barulah Cory bercerai dengan ayahnya di pelabuhan Teluk Bayur buat berlayar ke Betawi. Ketika cerita ini dimulai, Cory pulang liburan pula.
setelah 3 tahun lamanya bersekolah HBS. Sebetulnya Cory sudah hendak memperhentikan sekolah hingga itu saja, tapi ayahnya meminta dengan keras supaya menamatkan sampai 5 tahun. Cory yang baru berumur 19 tahun sudah berasa menjadi nona besar, apalagi kecantikan parasnya sudah menyebabkan ia dikelilingi oleh sekalian laki-laki, tua dan muda, yang berkenalan dengan dia dengan rupa-rupa ucapan pujian dan sanjungan hingga rusaklah perasaan gadis yang biasa dalam pingitan di asrama itu. Kalau peti taruhannya boleh dibuka, akan terperanjatlah orang melihat banyaknya surat-surat yang dikebat-kebat dengan sutra berwarna-warna tersimpan di dalamnya. Dengan tidak diketahuinya, banyak sekali pemuda di Betawi yang sudah tertawan pada gadis itu hingga bertimbunlah surat-surat lamaran datang kepadanya. Tiap-tiap ia menerima surat dari kantor pos yang tidak dikenal tulisannya, dibukanya bungkusan surat itu dengan berdebar-debar darahnya sambil berkata dalam hatinya, orang gila yang mana pulakah ini? Surat-surat itu berbagai-bagailah isinya, masing-masing menyatakan cinta berahinya yang tidak berhingga dengan rupa-rupa caranya. Ada yang mengancam hendak menembak diri di bawah jendela tempat Cory di asrama jika cintanya tidak dibalas. Ada yang hendak menghanyutkan diri di Sungai Ciliwung, dan ada pula yang hendak membawa untungnya ke benua Amerika. Sedikit pun Cory tidak mengindahkan ratap dan tangis dari segala pihak itu. Segala ancaman hendak meninggalkan dunia air mata ini dibacanya dengan gelak terbahak-bahak seorang dirinya. Tiap-tiap ada yang mengancam serupa itu dalam suratnya. Ada pula nasihat Cory yang diucapkannya seorang diri pada yang hendak menembak diri di bawah jendela. Ia berkata, baik-baik, jangan dilakukan lewat pukul 10 malam, sebab di dalam tidur aku pengecut. Bagi anak muda yang hendak menghanyutkan diri ke Sungai Ciliwung, jangan lupa menutup kepalamu dengan topi mandi. Kasihan kalau belah rambutmu jadi kusut. Dan jangan lupa pula memakai sarung sepatu, sebab di Ciliwung banyak lumpur. Dan buat yang mengajak ke Amerika, habiskan dahulu kupon Dekavat, sayang, kalau masih ada yang ketinggalan. Demikian lakunya mencemooh-cemoohkan pengharapan segala orang yang mengaku setengah mati dalam mencintainya itu. Tapi meskipun demikian, surat-surat serupa itu sekali-kali tidak dibencinya, selalu dipandang sebagai traktasi dan dikumpulkannya di dalam sebuah peti kecil peninggalan ibunya. Entah apa pula perlunya ditaruh itu, ia pun tak tahu, sepucuk pun tak ada yang dibalasnya. Dan kalau ada seorang yang sampai menyambung suratnya dengan kata-kata, maka Cory menolaknya dengan senyum manis sambil berkata, perkataan serupa itu belum patut disampaikan pada anak sekolah. Benar sekali, sebagai kata Hanapi, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Di antara pemuda-pemuda yang tertawan padanya, tidak ada seorang jua mendapat keyakinan, bolehlah ia mengharap-harap atau ditolakkah ia. Cory tinggal berbudi manis pada sekaliannya. Tapi jika perangi mereka serupa hendak melampaui baris, maka dengan segala manisnya pula Cory seolah-olah membangunkan benteng yang teguh membatasi mereka, hingga tak adalah yang berani mendekatinya. Sudah tahukah Cory akan arti percintaan? Entahlah. Ia sendiri pun belum insaf jika ada laki-laki yang menyanjung-nyanjungnya atau ada mata yang memandang dengan laku luar biasa kepadanya. Maka tidaklah terkira-kira sukacitanya laksana orang yang sedang menanggung dahaga bertemu dengan minuman lezat. Tapi jika ia hendak dibawa benar-benar menuturkan hal percintaan oleh salah seorang yang tertawan, maka dinginlah hatinya dan bencilah ia pada saat itu juga kepada orang yang sudah dipikatnya dengan mata dan perangai tadi. Setelah Hanapi berjalan pulang, masuklah Cory ke dalam rumah. "Dah, Pak," katanya dengan tergopoh-gopoh setelah masuk ke ruang tengah tempat ayahnya sedang duduk minum teh sambil membaca koran. "Lah, Colt,"
sahut ayahnya, lalu memandang pada muka anaknya yang waktu itu sedang berwarna merah jambu. Warna merah pada muka Cory istimewa kalau ia pulang dari bermain tenis sudah biasa tanpa oleh Tuan de Busse. Jadi sedikit pun ia tidak heran, hanya perangi Cory ada luar biasa. Setelah ia duduk di atas sofa, maka dilemparkannya raketnya sampai ke sudut. Dengan cepat dibukanya kedua belah sepatu tenisnya, lalu dilemparkannya pula sejauh-jauhnya. Maka mengempaslah ia tidur di atas sofa tanpa berkata sepatah jua. Ayahnya melihat saja perangi Cory yang berlain dengan biasa itu. "Simin, Simin," kata Cory dengan suara keras dan nyaring. "Iya, saya, Nona. Ini," kata Simin pembantunya. "Minta es sama sirup asam?" "Oh, tidak. Sirup vanili saja." "Sejurus lagi, Simin. Minta air Belanda saja." "Sama es, Nona." "Sudah tentu, Simin. Tentu saja sama es. Banyak es. 1 pon, 2 pon." Rasanya belum cukup berkata demikian, Cory sudah bangkit dan berbaring, lalu berlari mendapatkan bupet sambil berkata, "Apa engkau hendak menanti sampai aku mati sebab haus, Simin? Lekas dan toh es banyak." Dengan perkataan itu direbutnyalah botol air Belanda yang sudah terbuka dari tangan Simin. Dituangkannya air membuih itu ke dalam gelas hingga melimpah-limpah dan mengalir ke atas marmer, membasahi kain satin penutup bupet. "Es, Simin, es cepat," kata Cory. Sementara itu Cory sudah meminum air Belanda yang memenuhi gelas itu sereguk 2 reguk, sedang kakinya merentak-rentak di lantai. Dengan tergopoh-gopoh Simin mengeluarkan es dari petinya, sedang ia mencuci sebingkah besar. Cory sudah merampasnya pula dari tangannya, lalu dimasukkannya ke dalam gelas, hingga isinya melimpah pula sekali lagi. "Habis binasalah kau, Satin," kata Cory sambil melihat pada perhiasan bupet itu dengan tersenyum. Air Belanda yang melimpah-limpah itu diminumnya sambil berjalan mendapatkan sopa, diletakkannya gelas yang hampir kosong di atas meja kenap. Lalu mengempas pula lah ia di atas bangku itu dengan mengeluh menarik napas. Oli, kata ayahnya dengan manis. "Apakah sebabnya maka engkau berlaku demikian?" "Bagaimana, Pak?" "Luar biasa. Sabarlah sedikit, rupanya ada yang tidak berkenan pada hatimu." "Oh, tidak sesuatu apa, Pak. Hanya Cory terlalu lelah dan haus sesudah bermain tenis." "Kalau begitu, senanglah hati Papa. Tidurlah sebentar, surutkan panasmu. Janganlah seketika dibuka baju panas itu, supaya jangan masuk angin. Oh anakku, mukamu tak ubah dengan warna jambu air yang sudah sempurna masak." Cory tidak menyahut. Ia memandang keloteng kamar seolah-olah sedang membilang papan-papan itu. Ayahnya meneruskan membaca koran. Lama benar antaranya sesudah itu barulah Cory berkata-kata pula. "Pak, apakah alangan perkawinan orang barat dengan orang timur?" "Kawin campuran itu sesungguhnya banyak benar rintangannya, Cory, yang ditimbulkan oleh manusia juga. Karena masing-masing manusia dihinggapi oleh suatu penyakit kesombongan bangsa. Sekalian orang, masing-masing dengan perasaannya sendiri, menyalahi akan bangsanya, yang menghubungkan hidup kepada bangsa yang lain. Meskipun kedua orang menjadi suami istri itu sangat berkasih-kasihan, tapi asal kedua yang dikatakan berkesalahan itu sama-sama meneguhkan hatinya, tiadalah akan mengenai pada dirinya segala nista dan cerca orang lain itu. Lihat sajalah keadaanku dengan mamamu. Bangsa dan kaum kerabatnya sekali-kali tidak suka ia hidup bersama dengan aku. Pun bangsaku menyalahi benar akan perbuatanku itu,
Tapi aku, demikian pula mamamu, tiadalah kawin dengan orang banyak itu. Tidak pula kami bergantung kehidupan pada mereka sekalian. Jadi, segala bantuan mereka tidaklah mengurangi kesenangan kami. Hanya jarang-jarang yang bertemu demikian, Cory. Hei papa, hal papa dengan mama sungguh lain. Papa laki-laki orang barat, mama perempuan orang di sini. Sesungguhnya Cory tidaklah dapat memberi keterangan tentang hal itu. Tapi Cory berasa saja bahwa lain benar keadaan hal percampuran laki-laki barat dan perempuan timur dengan yang sebaliknya. Perbedaan itu sungguh ada, Cory, dan jangan besar sekali, dan sungguh besar sekali. Sebabnya tiada lain karena penyakit kesombongan bangsa itu juga. Orang barat datang kemari dengan pengetahuan dan perasaan bahwa ialah yang dipertuan bagi orang di sini. Jika ia datang ke negeri ini dengan tidak membawa nyonya sebangsa dengan dia, tidak dipandang terlalu hina. Bila ia mengambil nyai dari sini, jika nyai itu nanti beranak, pada pemandangan orang barat itu sudahlah ia berjasa besar tentang memperbaiki bangsa dan darah di sini. Tapi lain sekali keadaannya pada pertimbangan orang barat itu. Kalau seseorang nyonya barat sampai bersuami, bahkan beranak dengan orang sini, terlebih dahulu nyonya itu dipandang seolah-olah sudah menghinakan dirinya sebagai bangsa barat, dan dikatakan sudah membuang diri kepada orang sini. Di dalam undang-undang negeri, ia pun segera dikeluarkan dari hak orang Eropa. Itu saja sudah tidak dengan sepatutnya. Istimewa pula bila diketahui bahwa seorang bangsa bumi putra yang minta dipersamakan haknya dengan Eropa, selama-lamanya tidak boleh menghilangkan lagi hak itu dan kembali menjadi bumi putra pula. Karena tidaklah ada sesuatu pasal di dalam undang-undang yang boleh menggugurkan haknya sebagai orang Eropa. Tapi seseorang perempuan bangsa Eropa yang kawin dengan orang bumi putra selama di tangan suaminya itu akan kehilangan haknya sebagai orang Eropa. Terlebih hina kedudukannya di dalam pergaulan bangsa Eropa sendiri. Jika nyonya itu sampai beranak, dipandang bahwa ia turut mengurangi derajat bangsa Eropa. Terasalah olehmu, Cory, perbedaan antara kedua perkawinan itu. Terasa benar, Pak. Tapi kalau Cory seumpamanya saja ada peruntungan dengan orang bumi putra, niscaya Cory akan melakukan sebagai papa dengan mama pula. Cory tidak akan mengindahkan timbangan dan perasaan orang lain. Cory akan hidup senang dengan suami saja. Sekiranya saja, Pak, sampai ada peruntungan Cory serupa itu. Yang Cory pikirkan hanyalah pendapat Papa sendiri saja. Adakah Papa kira-kira menyukai? Tuan de Busse terperanjat lalu meletakkan koran yang sedang hendak dibacanya di atas ribaannya sambil memandang sejurus kepada anaknya seolah-olah hendak diketahuinya sampai ke isi-isi perutnya. Maka bertanyalah ia, "Pertanyaanmu itu buat bertanya-tanya sajakah atau adakah mengandung arti, Cory?" Cory pun terkejut melihat laku ayahnya, lalu menyahutlah ia tergopoh-gopoh. Cory hendak bertanya-tanya saja, Pak. Adakah Papa akan mengizinkan jika sekiranya saja ada pertemuan Cory serupa itu? Tuan de Busse bermenung sejurus seolah-olah menimbang-nimbang apa yang hendak dikatakannya. Lalu rebahlah ia ke atas kursi malasnya mengisi pipanya dengan tembakau. Dan setelah menyusun dan mengisap 2-3 kali berkatalah ia, "Engkau masih kanak-kanak, Cory, dan sesungguhnya belum layaklah engkau mendengarkan hal-hal yang serupa itu. Tapi engkau sudah tamat dari HBS, meskipun baru yang 3 tahun. Kita berjumpa setahun sekali dan Papa sudah tua. Dengarlah baik-baik, Cory, dan suratkan pendapat Bapak dalam kalbumu, karena yang akan menjadi kebaikan saja bagimu yang hendak Papa ceritakan, Cory. Sebagai engkau ketahui adalah papamu ini dilahirkan dari kaum yang berbangsa.
yang berbangsa tinggi di tanah Prancis. Tapi meskipun kaum kerabat kita orang berbangsa yang seperut dengan Bapak, jauhlah hidupnya daripada kecukupan, hanyutlah Bapak sampai kemari. Ialah karena perselisihan di dalam kaum keluarga saja. Sedang perasaan dan tabiat Bapak sungguh bagai bumi dengan langit. Perbedaannya dengan kaum keluarga kita. Pendeknya, dari kelahiran adalah Papa kelahiran darah kesombongan bangsa, tapi secara yang Papa kandung sebagai perasaan pada Papa sendiri tak adalah sifat-sifat kesombongan itu. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.